Pada hari ini kembali lagi kita dalam sesi Rabu Blessing dengan tema dari kita untuk semua menjadi lebih baik. Sebelum kita memulai dan masuk pada Rabu Blessing kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa. Pada hari ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, dan kami mau memulai dan mengikuti sesi Rabu Blessing ini Tuhan. Engkau tolong, Engkau campur tangan Bapa. Setiap tayangan-tayangan yang akan kami saksikan, kiranya bisa memberkati kami semua Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat menyaksikan. Mari kita angkat pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, jika sedia bagiku, dapat sanggup berikan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapalah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Bapalah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku dilimpahi, aku dilimpahi, atas sempurna
Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Dan Yesus memberkati. Shalom. Circle Boy, Quality Time. Dengarlah ayahmu yang memperanakan engkau dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Amsal 23 ayat 22. Pernah dengar perkataan, nyesel gua belum sempat balas budi orang tua gua. Kenapa secepat ini sih? Mama dan papa tinggalin gua. Gua masih banyak salah sama mereka. Semua itu terlontar di saat orang tua meninggalkan dunia untuk selamanya dan orang yang ditinggalkan belum berbuat apa-apa untuk menyenangkan hati mereka. Yang tersisa hanyalah ratapan dan penyesalan tiada berujung. Benarlah perkataan yang berbunyi kekecewaan serta penyesalan akan selalu hadir di akhir. Perpisahan demi perpisahan yang kita lihat di waktu-waktu tertentu seharusnya membuat kita lebih menghargai setiap detik, menit, jam, dan hari yang Tuhan telah izinkan untuk kita lalui bersama dengan keluarga. Sadari bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk memutar waktu atau mengulang kesempatan yang ada. Memang kita harus bertanggung jawab atas setiap pekerjaan yang kita lakukan dan bertanggung jawab atas pelayanan gerejawi yang dipercayakan kepada kita. Namun, jangan sampai semua itu menjadi alasan dan pembenaran untuk tidak memiliki quality time atau waktu khusus bersama dengan keluarga masing-masing. Kita harus mampu membagi waktu dengan bijaksana. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sadarilah bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan berharga untuk melayaninya dan orang tua tercinta. Belajarlah dari pengalaman banyak orang yang sudah menyesal ketika ditinggal orang tua. Tidak perlu melakukan kesalahan yang sama dengan mereka. Jadilah pribadi yang menyukai hati orang tua. Bangunlah kualitas hubungan sesuai firman Tuhan agar tidak ada penyesalan yang tak berujung. Lebih mensyukuri orang tua yang kita miliki dengan segala latar belakangnya daripada menyesali ketika mereka pergi meninggalkan dunia. Apa yang harus kita lakukan? 1. Buatlah skala prioritas dalam kehidupanmu. 2. Jangan sibuk dengan handphone saat kita bersama dengan keluarga. Dan 3. Jadikan orang tua sebagai teman bercerita, jangan cuma curhat kepada teman saja. Ayat bacaan kita adalah Kejadian 34, Matius 12, dan Mazmur 64. Shalom, terima kasih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya semua teman-teman dan keluarga besar Gereja Bethel Tabernakel di Rabu Blessing kali ini? Dari kita untuk semua tentu pasti menjadi lebih baik. Kita berdoa, terima kasih Tuhan kami mendengarkan perkataan-perkataan firman-Mu dalam sharing Rabu Blessing ini. Tuhan tolong kami supaya ini boleh terjewantakan sebagaimana apa yang Tuhan maksudkan sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Dimanapun kami berada, Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang kunci. Dan pembacaan kita, saya ingin kita membaca dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7. Ya, Wahyu 3 ayat ke-7 saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana, inilah pesan dari Dia yang suci dan sejati. Dialah pemegang kunci yang dimiliki Daud. Kalau ia membuka, tidak seorang pun dapat menutupnya. Dan kalau ia menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berpikir, mendengar, atau mungkin berpendapat seperti begini. Zaman sekarang itu kalau mau sukses, ya perlu modal besar. Kita perlu koneksi yang bagus supaya pekerjaan kita bisa berhasil. Ya mungkin ada benarnya juga ya. Kemudian kita juga mungkin berpikir pengalaman juga itu sesuatu yang sangat paling penting gitu ya. Kita juga mungkin berkata perlu juga kuliah setinggi mungkin.
Kita juga mungkin berpikir pendelegasian yang tepat kepada orang yang tepat juga dan lain-lain, itu merupakan hal-hal penentu keberhasilan. Tentu saja teman-teman, Bapak Ibu semua, modal, koneksi, pengalaman, pengetahuan, pendelegasian itu memang sih faktor-faktor penting bagi kesuksesan dan sebuah keberhasilan dalam berbagai macam hal. Namun demikian kita juga tentu harus mengerti bahwa sekalipun kita memiliki semua itu, tapi ternyata sebuah kesuksesan dan keberhasilan tidak ada jaminan. Ketika kita memiliki semuanya itu, tidak ada jaminan bahwa kita pasti akan sukses dan berhasil. Mengapa? Karena itu tadi, Allah adalah satu-satunya pemegang kunci yang sanggup untuk membuka atau menutup pintu-pintu kesuksesan dan keberhasilan hidup dalam hidup kita, baik di masa depan kita. Nah, di sini tadi ayat yang kita baca ya, bahwa kunci Daud ada di tangan Tuhan. Apa artinya? Kita bisa melihat di sini ya. Coba kita perhatikan kehidupan Daud. Kita lihat latar belakang hidup Daud. Daud itu tidak seberuntung seperti kebanyakan dari kita, ya, lebih beruntung Bapak Ibu bahkan dalam kehidupan berkeluarga. Coba kita list kembali ya. Daud itu lahir sebagai anak bungsu. Ibunya tidak pernah dicatat siapa namanya. Ia tidak pernah dianggap penting oleh ayahnya. Ia sering dilecehkan oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya yang perkasa. Pekerjaannya hanyalah gembala, bahkan dari 2-3 ekor kambing domba saja. Ia dituntut untuk menjaga hewan peliharaannya dengan bahkan nyawanya itu menjadi taruhannya. Ketika Samuel datang ke Bethlehem, Daud malah dilupakan sama ayahnya. Daud dianggap aib. Daud dianggap tidak dihitung bagi keluarga besar Isai. Intinya, kita bisa melihat kalau dari cerita Daud tidak memiliki modal, koneksi, pengalaman, pengetahuan, atau apapun juga yang bisa mendongkrak dia menjadi orang yang berhasil dan sukses. Dengan kata lain, Daud tidak punya sepertinya masa depan dengan semua kondite-konditenya. Tapi kita lihat apa yang terjadi kemudian yang dicatatkan oleh firman Tuhan. Si bungsu yang dianggap sebagai pembawa aib keluarga, yang terlupakan dan terhina itu, justru akhirnya menjadi raja yang paling berkenan di hati Allah. Bahkan Alkitab mencatat dia yang paling dekat di jantung Tuhan. Bahkan Yesus pun tidak malu bahwa dirinya disebut anak Daud. Masa depan Daud adalah masa depan yang gilang gemilang. Mengapa bisa demikian? Karena sekali lagi, kunci kesuksesan dan keberhasilan dipegang oleh Allah itu sendiri. Ya, maka dari itu teman-teman dan semua jemaat Tuhan, ayo seharusnya kita belajar untuk senantiasa mengandalkan Tuhan Allah kita. Kan ayatnya firman Tuhan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, kita bisa melihat ya, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang ke-7 ini. Di sana dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dari kalimat-kalimat sederhana ini, kita sudah bisa tahu, ya, apa yang menjadi kuncinya, ciri pemegang kunci yang mengandalkan Tuhan. Itu seperti apa? Jelas tadi dituliskan. Secara vertikal kepada Tuhan, hidupnya kudus di hadapan Allah. Ya, coba lihat kalimat di atas. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Jadi kita bisa melihat di sini secara vertikal, kita mesti belajar sebagai orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Yaitu hidupnya kudus di hadapan Allah. Ya, kasih dan kekudusan itu harus menandai kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, secara horizontal, ya. Hidupnya benar di antara manusia. Kalau kita perhatikan dalam Perjanjian Lama, itu Alkitab dengan jelas loh menarasikan, menuliskan. Berarti itu penting kalau sampai dituliskan bahwa Ayub hidupnya saleh, Nuh hidupnya saleh, ya, di zamannya. Nah, di zaman kita sekarang tentu itu adalah catatan-catatan yang penting juga yang mesti kita torehkan dalam kehidupan kita. Jadi dari ayat ini kita bisa lihat secara vertikal,
hidup kudus di hadapan Allah secara horizontal, hidup kita juga belajar untuk benar di antara manusia. Ya, dan itu adalah dua hal ini juga merupakan sentral dari salib, ya, yang terdiri dari balok kayu vertikal dan balok kayu horizontal, ya. Salib itu adalah pintu masuk dan keluarnya anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Anugerah Tuhan itu tercurah dari mana? Dari salib. Ya, jadi bukan sekedar salibnya Bapak Ibu. Tapi bagaimana bisa menjadi pribadi yang terpaku di kayu salib, tergantung di antara langit dan bumi. Itulah pemegang kunci. Dialah Yesus Kristus. Bukan tentang salib yang dia pikul sebenarnya, ya. Mungkin salib itu masih bisa dipikul, dan Yesus juga waktu pikul salib dibantu juga gitu kan, dibantu juga pikul salib. Tapi yang menjadi sentra salib itu sendiri adalah pribadi yang terpaku di kayu salib, ya, yang tergantung antara langit dan bumi. Dialah pemegang kunci untuk membuka dan menutup pintu anugerahnya. Jadi saya dan saudara menikmati kunci kebenaran, kekuatan itu akan menjadi bagian kita kalau kita hidup mengandalkan Tuhan. Apa itu? Kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kita belajar hidup benar kepada sesama kita manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah adalah satu-satunya pemegang kunci untuk membuka atau menutup semua pintu dalam kehidupan kita, ya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam usaha, dan dalam apapun juga. Dia menjadi kunci pembuka untuk setiap usaha-usaha kita, untuk setiap strategi-strategi kita. Nah, strategi kita tentu harus terarah kepada kehidupan yang kudus di hadapan Allah dan kehidupan yang benar di hadapan manusia. Demikianlah Bapak Ibu dan semua teman-teman yang dikasihi Tuhan, rema firman Tuhan pada Rabu Blessing ini singkat, tapi biarkan ini boleh menjadi sesuatu yang membuka mata kita, ya, bahwa kita ini adalah pengikut dan adalah orang-orang yang sangat mungkin dianugerahi kunci kemenangan itu. Ketika kita hidup mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kekudusan, dan mengasihi sesama dengan kebenaran. Demikianlah untuk Rabu Blessing ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan juga taruh salib untuk kami pikul, sehingga kami bisa menikmati kunci. Lewat salib yang kami pikul itu, yang Tuhan izinkan menjadi bagian kami bisa menikmati kunci yang adalah pribadi-Mu sendiri. Terima kasih Bapa dalam surga untuk pertolongan-Mu, untuk setiap pembukaan dalam anugerah-Mu, dan buat setiap pertolongan-Mu atas rancangan-rancangan orang yang tidak baik dalam hidup kami. Engkau memegang kendali semuanya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Berkati semua kami dimanapun kami berada hari ini dengan kasih anugerah-Mu, dan kami berterima kasih untuk kunci yang Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apakah setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Kita sembah Dia. Demikianlah ibadah Rabu Blessing kita pada hari ini. Semoga kita semua diberkati. Sampai jumpa pada Rabu Blessing selanjutnya. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.